Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini ya Mas Ersu ya. Ini udah Yes, menjelang pekan, udah akhir hari pekan Jumat. hari Jumat, ya seperti Ya. biasa. Tapi sekarang tensi politik ini makin meningkat ya, apalagi menjelang masa akhir jabatan dari Pak Jokowi ini makin mendekatkan gitu. Pak Jokowi sih janjinya pindah ke IKN, tapi kelihatannya cuman pindah di GKN, tapi masih terus keliling aja, malah banyak di Jakarta juga kemarin nonton bola dan sebagainya gitu ya. Tetapi yang Aduh, menarik ya, di akhir masa jabatannya malah pemborosan Mas Ersu. Aduh, iya. saya hitung Mas Ersu itu jumlah apa namanya aparat yang dipanggil ke sana. Terus kemudian menteri-menteri yang ada di sini harus rapat kabinet di sana, belum beserta dengan wakil menterinya. Jumlah menteri saja sudah 34, ditambah wakil menteri, ditambah dengan kepala lembaga, belum ajudannya. Waduh, Staf-stafnya yang satu lain gede banget. Ini memang Jokowi ini memang betul-betul bikin negara boncos ini ya di akhir masa Iya, jabatannya ini ya. Dia nggak peduli walaupun APBN kita nanti babak belur, dan itu artinya dia mewariskan APBN yang sangat berat buat Pak Jokowi dan Gibran. Buat Pak Prabowo dan Gibran kelihatannya nggak peduli ya. Memang dia kelihatannya nggak mikir, orang urus gitu ya. kami kayak masa bodoh gitu ya. Apa Mm-mm. yang akan terjadi? Yang Ya. penting keinginannya itu dapat Ya. terpenuhi. Gitu. Yang penting dia ingin memamerkan IKN-nya itu kan. Ya, dan banyak sekali ternyata masih selain apa ya, selain kemarin dia masih menunjuk menteri menjelang tinggal sebulan ini, ya ini menteri menteri dari PBNU, Saifullah Yusuf itu kan ini kan bagian dari cawe-cawe dia di dalam kekuasaan, dan ini yang juga lagi ramai banyak disoroti soal Jokowi kelihatannya juga masih bermain di apa di seleksi tim selnya untuk Capim KPK ini, dan diupayakan katanya akan dipercepat kalau bisa pemilihannya juga masih di eranya Jokowi gitu. Jadi dengan begitu Jokowi bisa tetap mengendalikan KPK, dan ini krusial kan karena KPK yang sekarang ini akan dipilih ini kan nanti akan menentukan setelah Jokowi nanti lengser jadi presiden itu apakah KPK ini akan bekerja serius mengurus korupsi, laporan-laporan yang korupsi terhadap keluarga Jokowi, bahkan terhadap Jokowinya sendiri, Mbak Agi. Karena kan Jokowi ini sekarang anggota DPR Pak Mulyatno ya, Mulyanto atau Mulyatno namanya, Mulyatno, Mulyanto. Mulyanto ya, ini dari Iya. PKS. Nah ini agak aneh, ini saya nggak tahu ini Pak Mulyanto terpilih lagi atau enggak sih kok di PKS, tapi kok dia tiba-tiba bersuara keras terhadap Pak Jokowi gitu, yang minta agar dalam kasus timah ini Pak Jokowi itu diperiksa juga karena ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus ini gitu, Mbak Agi. Iya, sebetulnya kalau Pak Mulyanto ini memang orangnya keras karena memang dia Hmm. ilmunya di situ, memang dia Hmm. ngerti betul tentang tambang. Dia juga apa pengalamannya di BPPT dan juga di tempat yang lain begitu ya Mas Yesus. Dan dia kalau keras sebetulnya bukan sekarang ini saja, yang Hmm. lalu-lalu juga sudah keras. Dan ketika PKS ini kemudian bergabung dengan Kim Plus begitu, terus kemudian mendukung keluarga Pak Jokowi, mengusung Bobi apa dan sebagainya, dia sudah declare Mas Yesus bahwa saya akan tetap ya seperti diri saya seperti ini, mau apa diterima atau tidak begitu. Jadi tidak ada pengaruhnya itu semua. Jadi saya rasa ini sekarang suara keras dia yang meminta agar Pak Jokowi itu ikut diperiksa, dihadirkan di pengadilan dan jaksa diminta untuk memanggil Jokowi sebagai saksi. Saya rasa itu memang diperlukan Mas Irsu karena Hmm. mengingat kalau lihat dari kronologisnya ini terdapat peran besar dari Pak Jokowi sehingga kemudian terjadi penyimpangan gitu ya kebijakan di dalam PT Timah itu sendiri. PT Timah tentu pimpinannya tidak akan berani mengambil kebijakan seperti menampung atau menerima hasil tambang ilegal kalau seandainya memang tidak ada permintaan dari yang di atasnya. Dan siapa yang di atasnya dalam hal ini memang ada rekam jejaknya Pak Jokowi meminta agar para penambang ilegal gitu supaya mereka tidak terus dikejar-kejar oleh aparat, alasannya itu yaitu supaya mereka dilegalkan begitu. Jadi disulap dari ilegal menjadi legal. Nah, inilah yang kemudian merusak situasi begitu ya. Karena untuk sebuah usaha tambang supaya dia menjadi legal itu kan persyaratannya banyak Mas Ersu. Soal apa izin, terutama soal lingkungan, tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, apa tanggung jawab terhadap kerusakan, juga ada deposit untuk rehabilitasi nantinya dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali begitu. Begitu juga mereka harus memiliki ahlinya, berapa jumlah ahli untuk sekian area apa dan sebagainya. Tapi dengan ini semua ya itu jadinya ditabrak gitu. Kita bisa Nggak, apa
ini dengan detail nanti. Ya, apakah ini kemudian ada kaitannya makanya kemudian yang mereka terlibat dalam kasus korupsi di tambang timah sampai 300 triliun itu kemudian divonisnya ringan itu jadi pertanyaan juga dong Mbak sekarang kan. Ini kan ramai banget kemarin salah satu siapa namanya? Tony Tamsil atau siapa? Saya lupa namanya. Itu dia hanya dihukum 3 tahun penjara dan dendanya 5.000 perak. Bayangkan Mbak Iya, itu benar-benar denda 5.000 perak tuh maksudnya Pak Hakim tuh apa sih? Kalau saya itu udah langsung curiga begitu melihat hukuman betul. semacam itu, apalagi kemudian publik membandingkan dengan kasus yang ada terjadi di Malang dan di Bali yang di Malang itu dia hanya memelihara ikan aligator gar itu yang Betul. kemudian dia divonis dengan 6 bulan penjara dan dendanya 5 juta gitu. Kemudian ada yang di Bali yang hanya memelihara landak Jawa begitu. Bukan sebenarnya kita nyebutnya hanya karena mereka memang orang-orang nggak tahu ya soalnya gini. Dan juga Tidak tidak paham. ya Betul. nggak paham dan mereka juga melakukan itu tanpa ada niat untuk memperkaya diri sendiri dan sebagainya gitu. Betul. Yang itu kan sampai ancaman hukumannya sampai 5 tahun penjara. Hanya belakangan karena ramai sekali netizen itu dia sudah ditahan oleh di penjara di sana, tapi kemudian oleh hakim diperintahkan untuk ditahan tahanan rumah gitu. Ya, mudah-mudahan hakim juga terketuk pintu hatinya untuk membebaskan orang seperti ini gitu karena memang di Indonesia kalau mau jadi bajingan, bajingan gede sekalian, jadi koruptor gede sekalian, karena itu pasti akan dilindungi oleh kekuasaan, Mbak Agi. Tapi kalau jadi orang kecil dan melakukan kejahatan ringan, hukumannya itu sangat berat sekali di Indonesia ini. Iya, betul sekali. Kabar terakhir saya mendengar katanya sudah akan dibebaskan gitu ya. Hmm. Mudah-mudahan ya Mas Ersu. Ini kan orang-orang kecil yang mereka tidak paham. Itu daftar hewan langka yang dilindungi apa Iya. segala memang tidak disebarkan secara luas gitu ya. Jadi ini kita kembali kepada kasus korupsi timah yang Hmm. apa ada 300 triliun begitu ya nominalnya Mas Hersu. Jadi ini memang menjadi ramai ya sekitar 2 hari belakangan ini karena terungkap itu di dalam persidangan Mas Hersu bahwa jadi yang di dalam persidangannya coba saya lihat namanya siapa Pak Ali Samsuri namanya Mas Hersu. Hmm. Jadi Ali Samsuri ini adalah mantan kepala unit produksi PT Timah TBK wilayah Bangka Belitung. Nah, dia ini kan menjadi terdakwa saat ini. Sudah ada berapa ya? 22 begitu Mas Hersu yang ada di kursi terdakwa. Pak Ali Samsuri ini menyebut bahwa Jokowi itu memerintahkan pimpinan PT Timah untuk menerima timah dari penambang ilegal untuk meningkatkan produksi. Jadi memang ini kan mengejar produksi. Seperti kita ketahui Pak Jokowi ini kan memang besar-besaran gitu ya melakukan ekspor hasil tambang termasuk dalam hal ini adalah timah. Dan Ali Samsuri ini mengatakan bahwa timah yang diterima PT Timah itu berasal dari penambangan ilegal. Jadi dia mengakui dalam persidangan yang sebetulnya hasil tambang ilegal itu pasti berada di dalam kawasan PT Timah sendiri. Ini kan lucu. Jadi kayak kasus yang di Jakarta itu seperti yang di zaman Ahok dulu kan pernah entah itu disengaja atau tidak, tapi membeli tanah milik Ya. Pemprov sendiri. Hmm. Dalam hal ini juga terjadi seperti itu, Mas Hersu, di mana di areal kawasan tambang milik PT Timah itu kemudian ada penambang ilegal ya, karena saking besarnya memang kan area penambangan tersebut dan kemudian ada yang menambang secara ilegal, tapi hasil tambangnya itu dijual ke PT, ke Timah sendiri begitu. Nah, kalau menurut Mulyanto ini dari fraksi PKS Komisi 7 ya Mas Hersu, ini dia mengatakan bahwa klarifikasi ini sangat-sangat penting karena ini merupakan fakta persidangan yang supaya terang benderang maka saksi yaitu Presiden Jokowi yang mengeluarkan kebijakan tersebut itu harus memberikan kesaksian gitu. Apakah betul apa yang dikatakan oleh Ali Samsuri tersebut? Apakah ada perintah bahwa tambang yang atau hasil tambang ilegal itu kemudian dilegalkan? Tambang ilegal juga kemudian diperintahkan untuk disulap menjadi legal. Apakah betul itu diungkapkan begitu dan disuruh begitu ya? Kalau seandainya disuruh, saya rasa apakah ini disuruh secara lisan saja ataukah memang ada ketentuannya secara resmi begitu secara tertulis itu kan perlu diklarifikasi Mas Hersu. Tapi biasanya kalau permintaan dari presiden itu walaupun dia mengatakannya secara lisan saja itu yang di bawah udah tergopoh-gopoh sudah langsung
memenuhi permintaan tersebut. Nah, ini menurut Ali Samsuri, akibat dari arahan tersebut, PT Timah itu akhirnya memberikan kesempatan kepada mitra pemilik izin usaha jasa pertambangan atau IUJP, begitu ya. Ini pihak swasta untuk membeli timah biji tambang dari penambang ilegal tersebut. Jadi dia ke mitra swastanya memberikan keleluasaan untuk menampung biji timah ilegal tersebut. Padahal biji timah tersebut ya kita tahu seperti yang tadi dikatakan itu berasal dari wilayah PT Timah sendiri. Nah, dalam persidangan ini Pak Jokowi begitu ya Mas Hersu dikatakan alasannya adalah supaya tidak diburu aparat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah dengan alasan yang semudah itu begitu ya Mas Hersu, apakah dengan alasan yang hanya itu saja ataukah ada alasan lainnya? Itu kan yang perlu didalami begitu. Kalau seandainya supaya mereka tidak diburu aparat saja, kok bisa sebuah tambang yang ilegal kemudian berubah menjadi legal? Dan kalau kita telusuri tambang-tambang ilegal ini kalau dalam bayangan kita seperti di sini misalnya di Bogor ada tambang ilegal emas. Itu memang mereka orang-orang kecil, Mas Hersu. Mereka hanya penambang-penambang liar begitu ya. Ya untuk makan sehari-hari lah ya gitu ya. Untuk makan sehari-hari misalnya seperti yang di Pongkor begitu sampai mereka bahkan tewas karena runtuh tidak ada sistem pengamanan. Tapi kalau yang seperti penambang timah, terus kemudian juga mineral-mineral yang lainnya di luar Jawa itu banyak sekali mereka memang berasal dari penambang-penambang besar begitu, merupakan bagian dari usaha tambang yang besar. Jadi ya kita tidak tahu nih, ini memang harus ditelusuri siapa yang diuntungkan akibat dari kebijakan atau perintah dari Pak Jokowi tersebut begitu. Ya. Ini penting dan sangat menarik dan saya kira itu tadi kaitannya ya seperti yang saya sebutkan tadi itu aparat penegakan hukumnya bagaimana ini kan gitu ya. Kalau masih orang-orangnya Pak Jokowi ya nggak akan ada kelanjutannya. Karena kan sekarang ini kan menjadi sangat menarik apapun yang terjadi saat ini menjelang akhir-akhir masa jabatan, menjelang transisi dari masa pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Meskipun ini transisi pemerintahnya kepada pemerintahan yang disebut sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi ya nih Pak Prabowo dan Gibran, tetapi orang masih tetap berharap gitu bahwa situasinya akan berubah, bahwa muncul nanti harapan bahwa di era pemerintahnya Pak Prabowo itu ya hukum-hukum itu bisa ditegakkan. Ini kan namanya harapan, orang boleh ngarep namanya boleh gitu ya. Bagi tapi kelihatannya kalau harapan semacam itu sih berat ya menurut saya, walaupun Pak Prabowo kemarin waktu memberikan pengarahan di depan para kader Gerindra kan tegas ya, pokoknya jangan korupsi. Jangan menyengsarakan rakyat dan sebagainya, keras sekali gitu. Ya tapi ini kita tidak tahu apakah itu hanya retorika ketika menjelang menjelang kampanye, waktu kampanye dan atau menjelang masa jabatan kita jadi pejabat kan juga nanti dia lupa sama dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi dulu ketika selalu ngomong bahwa dia akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi kan begitu. Nggak tahunya sekarang apa yang terjadi, kita nggak tahu bahwa anak-anak dan menantunya terindikasi melakukan pidana korupsi. Pak Jokowi sendiri juga diminta untuk diperiksa, tapi kan aparat penegak hukumnya nggak mungkin melakukan itu. Gitu. Iya, sampai sejauh ini mungkin sampai dengan tanggal 20 Oktober ini hanya angan-angan saja. Kita tidak tahu sesudahnya seperti apa. Karena Pak Prabowo mengatakan akan melindungi Pak Jokowi begitu ya. Tapi kan perlindungan itu dalam sebatas apa begitu. Apakah kalau seandainya sudah bertentangan dengan hukum Pak Prabowo akan melindungi dan melawan hukum? Itu kan tentunya kita harapkan tidak seperti itu. Itu akan merusak citra dari Pak Prabowo sendiri. Melindungi dalam hal kalau seandainya sebagai sahabat, apalagi orang yang sudah berjasa kepada dia dicubit, dia akan ikut dicubit. Tapi ya seperti yang terjadi pada Pak Habibie. Kan Pak Habibie juga mengatakan seperti itu ketika itu. Mereka akan melindungi keluarga Soeharto. Mereka akan Pak Habibie begitu ya sebagai sahabat dari Pak Harto, sebagai anak angkat begitu, bisa dikatakan demikian kan ketika itu. Tapi ketika kemudian sistem hukum itu ingin menghadirkan Pak Harto ke persidangan kan itu tetap berlangsung. Hanya dihalangi oleh Pak Harto sakit ketika itu ya. Jadi tidak jadi dihadirkan. Tapi setidaknya dalam era seperti sekarang ini yang semuanya serba terbuka, serba digital, setiap saat orang 24 jam bisa melihat berita, bisa mengakses, bisa mendengarkan persidangan secara live dan sebagainya. Kita tentu berharap Pak Prabowo tidak seperti itulah. Dan kalau Mas Hersu tadi mengatakan soal tambang ini memang waduh, ini banget ya Mas Hersu, gurih banget gitu ya, lezat banget. Ya.
Luar biasa, kita juga masih ingat pesawat yang di jet pribadi yang ditumpangi oleh Bobby dan Kahiyang juga itu kan sampai sekarang itu belum jelas begitu Mas Herso apakah gratifikasi atau bukan walaupun sudah dikatakan itu bukan berasal dari dana APBD. Tapi kita tahu pesawat itu teridentifikasi milik Asiang Capital Group ACG kan kita juga sudah kontenkan ini dan ACG ini Asiang ini atau siapa namanya Rusli Ali itu yang pada waktu kasus Sambo itu juga disebut-sebut namanya begitu kan dan temannya itu juga sudah ditangkap itu untuk kasus judul ya Mas Hersu. Tapi dia juga namanya ada tertera juga di kasus di korupsi di PT Antam yaitu di Konawe Utara dan sampai sekarang dia juga masih hanya diperiksa sebagai saksi saja begitu. Padahal kalau melihat kronologisnya dia masuk ke dalam kronologis di dalam pihak-pihak yang melakukan juga begitu. Tapi apakah juga akan terkena begitu kita tidak tahu karena ternyata dia juga berteman dengan keluarga Pak Jokowi begitu bahkan memberikan entah menyewa, entah menumpang, entah apa begitu ya. Artinya berhubungan dekat karena dia memang pengusaha dari Medan. Ya, Ya, inilah antara ya, penguasa ya. dan Iya, silakan. Tapi kan kita mesti mumpung ngomongin Bobby, ini kan mesti ingat juga fakta di ya. persidangan yang yang jadi terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah, Hmm. kan nama Bobby dan Kahiyang juga disebut-sebut dalam soal tambang ini, Mbak. Yakni yang disebut dengan Blok Medan itu, gitu. Iya, apakah Blok Medan ini nanti terus kalau sekarang sepertinya sulit untuk dikulik Ya. ya, karena begitu berkuasanya Pak Jokowi terhadap segala hal dia cawe-cawe. Mungkin nanti kita akan singgung juga cawe-cawenya di indikasi atau dugaan dari elit-elit PDIP bahwa Pak Jokowi juga cawe-cawe begitu ya, istana cawe-cawe terhadap kemarin usaha gugatan kepada Ibu Mega dan juga kepada PDIP begitu dalam pengesahan kepengurusan yang baru antara periode 2024 ke 2025. Dan ternyata elit PDIP itu mereka mengatakan tanyakan saja kepada Mulyono, tanyakan kepada istana. Ketika ditanya siapa begitu di belakang intrik tersebut, di belakang usaha gugatan tersebut, kan ini memang belakangan kita ingat ya Mas Heru. Ini kita langsung aja pindah ke sana ya. Jadi kita masih ingat Ibu Mega ketika itu mengatakan ketika Hasto ini diburu-buru untuk soal Harun Masiku, Bu Mega mengatakan sebetulnya yang ditarget itu saya. Dia mengatakan demikian. Yang ditarget itu saya begitu. Dan yang ditarget adalah juga PDIP ketika gugatan dari 5 orang kader yang katanya adalah kader PDIP tersebut kan dari pihak elit PDIP mengatakan ini sepertinya akan ada usaha mengambil alih juga, mengambil alih PDIP begitu. Cuman sekarang waktunya sudah mepet begitu. Mepet ke 20 Oktober, apakah ini juga bisa? Ini kan hampir sama dengan upaya untuk menggoyang PKB karena sebelumnya juga usaha menggoyang Golkar itu ternyata lolos, ternyata berhasil sehingga kemudian partai-partai kecil yang lain juga menjadi sasaran. Nah, ini elit PDIP menduga bahwa istana juga bermain dalam kasus gugatan kemarin Mas Hersu. Jadi ini walaupun masa jabatan tinggal berapa bulan aja gitu, bahkan berapa hari masih terus saja ya cawe-cawe kan seperti kita kemarin kita singgung soal soal eh, pelantikan Saifullah Yusuf ya sebagai Menteri Ya. Sosial yang hanya tinggal berapa nggak sampai ya 1 bulan lah. Itu kan pasti dikaitkan dengan soal ini soal juga menggoyang PKB kan karena kita tahu bagaimanapun juga sekarang PBNU kan sedang berusaha menggoyang PKB tapi kemarin untungnya begitu ya Menteri Hukum dan HAM-nya kan sudah mengeluarkan SK untuk kepengurusan Muhaimin yang berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi sementara ini posisi Muhaimin aman gitu. Justru yang sekarang mulai terancam adalah sebaliknya PBNU karena akan ada muktamar luar biasa untuk menggoyang kepengurusan Yahya Stakuf dan Saifullah Yusuf. Jadi ini betul-betul di eranya Pak Jokowi ini semua kisruh ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Hukum itu seperti bisa diatur-atur, bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan keuntungan, target keuntungan yang akan diambil oleh penguasa begitu. Kita kembali kepada kasus PDIP nih. Mungkin kalau masih ada yang belum paham kasusnya seperti apa. Jadi ketika itu kan PDIP ada kepengurusan baru begitu ya Mas Hersu dan kepengurusan baru ini sebetulnya
menyambung kepada kepengurusan lama, yaitu dari periode 2019 ke 2024 begitu kan. Dengan pertimbangan bahwa sekarang menghadapi pilkada apa dan sebagainya, kemudian diperpanjang 1 tahun saja. Tapi diperpanjang 1 tahun saja ini dengan memasukkan untuk DPP-nya ini kader-kader muda begitu yang selama ini vokal kepada Pak Mulyono begitu kan, kepada Pak Jokowi. Nah, mereka ini antara lain adalah Deddy Sitorus, ada Diana Pitupulu, ada Ahok, ada Roni Talapesi dan sebagainya begitu. Mereka ini memang keras begitu ya Mas Hersu, dan apa kalau mengkritik juga tanpa tedeng aling-aling lah kepada Pak Jokowi ini. Nah, rupanya inilah apa menurut sumber kepada media, rupanya inilah yang membuat Pak Jokowi gerah begitu. Kok tiba-tiba sudah disahkan oleh Pak Yasona Lawli, yaitu mantan Menkumham yang sekarang sudah dilengserkan. Nah, itu salah satu yang kemudian media ketika itu rame nih kayaknya dilengserin nih karena dia dianggap oleh Pak Jokowi memberikan pengesahan begitu saja tanpa konsultasi kepada presiden, yaitu kepada Pak Jokowi. Orang tentu bertanya, loh apa maksudnya berkonsultasi kepada presiden begitu kan? Apa hubungannya begitu? Tapi ya mungkin apa kemauan Pak Jokowi seperti itu begitu. Jadi untuk 5 kader tersebut namanya adalah Jairi, Jupri, Manto, Sujoko, dan Suwari. Ini seperti ini nih kader-kadernya. Terlihat mereka memang lugu ya, memang orang apa maksudnya bukan politikus lah, tidak bukan orang yang melek politik dan juga mungkin tidak terlalu paham terhadap ADART begitu Mas Hersu. Dan mereka ini membuat rilis atau membuat siaran pers begitu mereka meminta maaf kepada Ibu Megawati dan juga mereka menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut yang di PT UN begitu Mas Yesu dan mereka kemudian menceritakan kronologisnya. Ternyata kronologisnya itu mereka itu disodori selembar kertas kosong berdasarkan siaran pers tersebut ya. Mereka disodori selembar kertas kosong dan kemudian disuruh tanda tangan 5 orang tersebut dengan diberi imbalan 300.000. Nah, ini dilakukan oleh menurut mereka namanya adalah Anggiat BM Manalu, ini adalah seorang pengacara begitu. Disebutkan di situ dilakukan di sebuah tempat begitu Mas Ersu. Dan kemudian mereka terkejut ketika kemudian surat kosong yang bertanda tangan itu berubah menjadi apa materi gugatan yang kemudian didaftarkan ke PT UN. Mereka tidak menyangka begitu dan sehingga akhirnya mereka kemudian mencabut gugatan tersebut. Nah, dari pihak PDIP sendiri kalau menurut elitnya mereka sudah melakukan investigasi begitu dan mereka mengindikasikan bahwa upaya ini mirip dengan penjegalan atau pembegalan yang waktu itu hendak dilakukan terhadap Partai Demokrat. Asalnya juga Ah, berasal dari sana begitu. ya. Jadi mainannya dari sana semua ya. Jadi ini betul-betul luar biasa ya. Dan menurut saya termasuk paling nekat juga ya kalau PDIP juga mau digitukan juga ya. Iya, nekat banget loh Mas Ensu kalau saya pikir ya. Dan ini apa ya, coba-coba untuk membuat resah mungkin ya supaya tidak konsentrasi terhadap pilkada atau bagaimana gitu. Karena kalau di dalam ADART PDIP ternyata ini kan setiap partai memiliki ADART dan aturan sendiri-sendiri. Dan kalau di PDIP itu ternyata ada aturannya, ini di-share oleh Guntur Romli ya. Itu ada pasal 15 khususnya B, D, dan G itu yang berisi ini tentang hak prerogatif ketua umum yaitu Megawati. Di situ ditulis mengambil Megawati secara prerogatif berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Kemudian menentukan pelaksanaan kongres partai dan mengganti personalia DPP partai. Jadi memang kekuasaannya besar sekali. Nah dalam hal ini ketika dia ingin memperpanjang 1 tahun saja, mengganti personelnya dan sebagainya, yaitu saya rasa pun kalau seandainya ini berlangsung di PT UN ini sulit untuk dikabulkan begitu oleh PT UN sendiri. Iya, ya, tapi walaupun sulit, tapi yang penting pokoknya kisruh dulu dan orang nggak konsentrasi, kan gitu. Yang paling penting. Ini betul-betul, makanya saya kira memang banyak orang yang tidak sabar menunggu jabatannya Pak Jokowi itu berakhir gitu, tanggal 20 Oktober ini. Karena terlampau berat rasanya jadi apa ya, yang beban hidup yang ditanggung oleh rakyat Indonesia ini di era Pak Jokowi gitu. Ya. Dan bukan hanya tadi itu manuver-manuver politiknya, tapi juga dari sisi pengelolaan ekonomi kan beban hidup kita juga makin berat itu di bawah era Pak Jokowi ya, Mbak Agi ya. Jadi harga-harga naik, kemudian pajak-pajak juga naik, dan yang juga banyak sekali subsidi-subsidi yang kemudian dihapuskan di eranya Pak Jokowi ini kan.
Betul sekali Mas Hersuk, kelas menengah runtuh, Ya. pabrik-pabrik tutup, ya ternyata tidak hanya pabrik garmen saja. Besok mungkin bisa kita bahas untuk edisi Sabtu nih Mas Hersuk, karena kita sudah terlalu lama meninggalkan ekonomi mikro dan makro begitu ya. Jadi banyak sekali itu pabrik-pabrik manufaktur ya, manufaktur itu seperti pabrik kimia yang dulu kan itu strategis begitu, sulit untuk mereka itu untuk tutup gitu karena kita jumlah penduduknya ada 275 sampai 278 juta. Di mana misalnya industri kimia salah satunya itu adalah industri plastik begitu Mas Hersu. Itu kita membutuhkan plastik itu banyak sekali karena memang UMKM kita itu ada jutaan. Belum lagi secara habit begitu rumah tangga di Indonesia ini masih banyak yang tidak terlalu mempedulikan lingkungan sehingga segala hal itu berbungkus plastik seperti itu. Jadi kebutuhan akan plastik banyak sekali. Saya kalau seandainya jalan di daerah PIK begitu Mas Erisu itu kawasan-kawasan yang industri begitu ya, industri plastik yang skala-skalanya menengah itu banyak sekali Mas Erisu begitu. Dan mereka masih bersaudara, berkaitan apa dan sebagainya begitu. Tapi sekarang ini sudah mereka yang biasanya kalau industri plastik itu kan mesinnya bisa dioperasikan selama 24 jam. Tapi sekarang itu mereka sudah memangkas shiftnya, sudah cuma tinggal dua shift seperti itu Mas Hersul dan mereka menyatakan bahwa ini akibat dari impor plastik dari Cina yang ugal-ugalan. Ini luar Hmm. biasa. Mereka menjual dengan harga murah. Itu masuk ke sini, Mas Hersu. Itu termasuk ke dalam kontainer-kontainer 26.000 kontainer yang ketika itu ada di pelabuhan ya, di Tanjung Perak maupun yang ada di Tanjung Priuk begitu. Dan kemudian juga permintaan akan plastik ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena banyak toko tutup, banyak industri-industri UKM yang Hmm. tutup kan mereka memerlukan kemasan plastik. Tidak ada order lagi begitu. Jadi ini memang Indonesia sedang terpuruk sangat-sangat terpuruk seperti ini tapi Pak Jokowi tetap memaksakan seperti baik-baik saja, ayo rapat di IKN, naik pesawat. Saya rasa menteri nggak mungkin lah naik pesawat yang biasa, begitu kan? Standarnya ya bisnis kelas, begitu. Yang kalau seandainya cari saja teman-teman off the record itu ada berapa juta, itu hanya one way saja. Kalau apa namanya pulang pergi begitu, itu udah sekitar berapa? Belum lagi satu kementerian ada berapa orang itu yang pergi. Belum hotelnya kalau mereka menginap, transportasinya, belum koki yang harus dibawa ke sana yang tadinya hanya memasakkan untuk Pak Jokowi kemudian harus memasak sekian banyak Ya, untuk sekian puluh ya. orang. Ini luar biasa banget Kalau bagi pemborosan. staf ASN kita tahu hafal, buat mereka seneng karena itu SPJ kan berarti ya Mbak Agi ya. Tapi buat APBN, buat kita yang bayar pajak tuh senep tuh yang seperti itu perikal dan outputnya apa sebenarnya dengan Ya. melakukan rapat kabinet di IKN itu apa sih yang membuat itu jadi kan nggak ada sebenarnya buat kita gitu. Ya. Enggak ada Mas Yesu. Apalagi Pak Jokowi sendiri kan mengatakan wanti-wanti, ini Ibu Sri Mulyani memungut pajak itu dari sen demi sen. Hmm. Harus hemat, semua harus hemat, pengeluaran harus hemat, semua dibeli di dalam negeri, jangan import begitu kan, termasuk penghematan di sana sini. Tapi Pak Presiden sendiri ya seperti itu, begitu pola apa namanya pola hidupnya, kebijakannya, begitu pola ini kabinetnya. Walaupun itu ada anggaran ya, anggaran lembaga kepresidenan ada, anggaran di seskap kan itu untuk kabinet itu Mas Ersu. Tapi kan tetap saja kalau seandainya bisa dihemat kenapa tidak Siap. begitu. Makanya nggak terlalu terkejut kalau saya baca-baca komentar ya di media sosial dan sebagainya mereka nggak sabar gitu. Kalau bisa tanggal 20 itu dipercepat lah gitu, jangan 20 Oktober itu dimajukan juga mereka pada nggak keberatan gitu. Ya, karena memang itu tadi ya perilaku Pak Jokowi itu memang betul-betul saya kira ini di Mhm. luar kalau orang anak sekarang apa nyebutnya di luar nurul gitu ya Mbak ya. Iya di luar nalar itu menjadi di luar nurul dan membagongkan gitu Mas Ersu. Iya. Oh belum lagi satu lagi sedikit saja. Ini apa Gibran dan juga calon dari Solo itu siapa untuk Respati, wali kota? Respati. Nah, ya itu dilaporkan juga ke Bawaslu, Mas Hersu. Karena kemarin ada tanggal 10 kemarin kan memang Gibran pulang ke Solo begitu dan kemudian menemani mereka belusuan, tapi mereka sambil bagi-bagi sembako. Nah, Alah, itu alah, yang alah. dipersoalkan. Kan. Aduh. Ya, kelakuannya nggak berubah. Ini bapak dan anak sama aja. Ini nanti persoalan kita yang baru adalah soal Gibran ya. Setelah bapaknya pergi, Gibran adalah bagian dari permasalahan bangsa. Kira-kira gitu Mbak Aki ya. Ya, itu salam fufu fafa itu tadi Mas Yes. Hersu. Oke, Mbak Aki, sampai ketemu lagi kita ya. It's okay ya. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam 0%, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.